Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Terakhir yang kita jelaskan yaitu hadis ke-14. Nabi SAW menyatakan darah seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan kecuali karena dia melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu orang yang berzina padahal dia sudah menikah, maka hukumannya dengan dirajam sampai pelakunya itu meninggal. Wan nafsu bin nafsi, orang boleh atau berhak dibunuh ketika dia membunuh orang lain. Wattariku lidinih, yang ketiga yaitu ketika dia meninggalkan agamanya. Al-mufariq lil jamaah, yang mana sifat mereka orang-orang yang murtad ini meninggalkan agama Islam. Wala'iyadzubillah min dzalik, dia akan berpisah dari kelompok orang-orang muslim karena sebab murtadnya dia. Maka ketika ada orang yang meninggalkan agama ini, kalau dia tidak kembali kepada agama Islam, Nabi SAW menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang sudah Islam kemudian diganti dengan agama lain, murtad, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Kalau tidak mau kembali kepada Islam. Nah, jadi 3 hal ini diantara penyebab diperbolehkannya seseorang itu dibunuh. Artinya darahnya boleh ditumpahkan. Kenapa? Karena dia melakukan pelanggaran yang besar dalam agama. Di antaranya yaitu berzina, kemudian orang yang membunuh orang lain, dan yang terakhir orang murtad yang tidak mau kembali kepada agama Islam. Nah, itu terakhir yang kita bahas di pertemuan sebelum Ramadan. Malam hari ini akan kita bahas hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik, au liyasmut, atau dia memperbanyak diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamu-tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya barang siapa yang kepingin imannya itu terhadap Allah dan hari akhir itu dianggap iman yang sempurna,
Siapa yang kepingin imannya sempurna terhadap Allah dan hari akhir itu ya adanya hari kiamat itu ya. Adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, adanya pembagian kelompok mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga. Kita beriman dan kita ingin iman kita itu terhadap Allah dan hari akhir ini iman yang sempurna. Maka di antara caranya falyaqul khairan, hendaknya kalau mau ngomong yang baik-baik. Auliyasmut, atau pilihan kedua diam. Kalau mau ngomong dipikir dulu baik atau buruk. Kalau baik ucapkan. Kalau buruk ya tidak usah diucapkan. Kalau bingung baik atau buruk, yang banyak diam. Yang banyak diam. Kata para ulama, arti daripada kalimat ini, hadis ini, barang siapa yang berkeinginan imannya itu sempurna, maka tidak berucap kecuali kebaikan, atau kalau tidak bisa ya diam. Maksudnya itu bukan urusan omongan saja. Yang dimaksud dalam hadis ini lebih luas. Itu omongan tok, tapi perilaku juga masuk dalam hadisnya Nabi. Berarti kalau mau melakukan sesuatu, lakukanlah hal-hal yang baik. Kalau mau ngomong yang baik-baik. Kalau tidak bisa, ya ojo ngelakoni apa-apa, wis menengo. Atau kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam. Apa yang dimaksud perbuatan baik? Apa yang dimaksud ucapan yang baik? Yaitu perbuatan-perbuatan yang nanti di akhirat kita mendapatkan balasan pahala. Nanti di akhirat dari perbuatan itu kita dapat ganjaran. Begitu juga ucapan, omongan. Omongan yang baik itu yang bagaimana sih? Apa muji-muji wong itu baik tak? Ya, ana wong ireng dipuji. Putih yo sampean yo padahal ireng. Apakah itu ucapan yang baik? Ucapan yang baik yaitu ucapan-ucapan yang nanti di akhirat kita dapatkan pahalanya. Ngelakoni iki oleh pahala di akhirat. Ngomong ini dapat pahala di akhirat. Itu yang dimaksud perbuatan baik, itu yang dimaksud ucapan yang baik. Kalau tidak menghasilkan pahala, maka diam. Tidak melakukan atau tidak mengucapkan. Ya. Nah. Oleh karena itu dikatakan manusia ini ketika sudah sadar, tangi, bangun dari tidurnya, pilihannya satu atau dua. Dia ngomong atau diem. Ya, ngomong atau diem kan salah satu. Tidak ada tengah-tengah. Ngomong ya ngomong, diem ya diem, salah satu. Kalau ngomong, kalau omongannya baik, maka dia mendapatkan keuntungan. Tapi kalau omongannya itu jelek, maka dia akan merugi ya. Oh, lek ngono aku meneng tok wis ini ngomong misalnya ya. Ya dilihat dulu, dia diemnya itu apa alasannya ya. Kalau dia itu mau mengucapkan sesuatu, dia tahu itu adalah ucapan yang buruk, kemudian dia diem, maka ini orang yang beruntung. Tapi kalau dia mau mengucapkan sesuatu dipikir, ini buruk apa baik? Oh baik, mendapatkan pahala. Tapi dia diem, maka ini orang yang merugi. Jadi ya dipikir, tidak semuanya omongan itu jelek, tidak semua diem itu baik. Kadang-kadang ngomong itu bisa jadi baik, bisa jadi diem pun juga sama, kadang-kadang beruntung, kadang-kadang rugi. Ada orang maksiat, sampean kelihatan bisa negor tapi meneng. Nah, ini orang yang rugi. Menenge keliru ya. Ono maca maulid,
kabeh sholawatan, dia diem. Nah ini rugi diemnya. Jadi dipikir. Saya ini waktunya ngomong apa diem ya? Kalau waktunya ngomong, ya ngomong seperti sekarang ini sholawatan ya. Jangan diem ketika menghadiri maulid, karena maulid itu diadakan supaya kita memperbanyak sholawat. Tapi lek wayahe pengajian ya ojo ngomong dewe. Ya, ada pengajian jangan rame sendiri, berarti itu waktunya diem mendengarkan. Jadi semuanya harus disesuaikan gitu ya, dipikir, oh saiki wayahe meneng, oh saiki wayahe amin, oh sekarang waktunya apa misalnya. Disesuaikan semuanya. Nah, harapannya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan selama satu hari ini semuanya bernilai pahala. Nah, dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi amrayni khafifaini lam yalqallahu bimidlihima." Maukah kalian, kata Nabi, ngomong sama sahabat-sahabat ini ya, maukah kalian aku beritahu ada dua perkara yang ringan, tidak berat. Kalian akan menjumpai Allah dengan dua perkara ini, itu pahalanya luar biasa. Ya, luar biasa ini, amal ini, dua amal. Tapi enteng amalnya ini. Apa itu yang dimaksud oleh Nabi? As-samtu wa husnul khuluq. Amalan ringan, pahalanya besar. Apa itu? As-samtu, diem pada tempatnya. Diem daripada omongan-omongan yang tidak mendatangkan pahala. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi wis sing akeh meneng ya wis ya. Kalau tidak dipakai baca Al-Quran, tidak dipakai zikir, tidak dipakai sholawat, ya tidak dipakai omongan-omongan yang mendatangkan pahala, wis meneng, diam. Maka kita akan mendapatkan ya kedudukan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Wa qala Luqman libnihi. Luqman pernah ngomong kepada putranya. Ini Luqman ini yang ada di Al-Qur'an itu, ya, surat Luqman itu. Para ulama sebagian mengatakan beliau ini bukan nabi, tapi orang soleh yang belajar kepada para nabi-nabi Allah. Karena itu dijuluki Luqmanul Hakim. Luqman yang ahli hikmah. Jadi ucapan-ucapan beliau ini ucapan-ucapan yang hikmah semuanya. Karena beliau mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pernah ngomong kepada putranya, ngomong kepada anaknya, "Lau kanal kalamu min fiddah." Jika nilainya ngomong itu seperti nilainya perak, lek ngomong nilainya seperti perak, kana sukutu min dhahab, maka nilainya orang diam itu seperti nilainya emas. Ngomong apa meneng ya? Ngomong perak, meneng emas, wis meneng ae. Kecuali untuk zikir, untuk ibadah omongannya. Makna daripada ucapan Luqman kepada putranya ini dijelaskan oleh Abdullah bin Mubarak. Kata beliau, "Lau kanal kalam fi ta'atillah min fiddah, lakana sukut an ma'siyatillah min dhahab." Kalau ada ngomong itu untuk ketaatan, baca Quran, tadarus, zikir, sholawat, itu nilainya seperti nilainya perak. Ngomong untuk ibadah. Orang kedua, enggak, dia diem. Dia diem daripada melakukan maksiat. Dia mau ngomong tahu kalau itu bohong. Dia mau ngomong tahu kalau itu adu domba.
Dia mau ngomong tahu kalau itu fitnah, dia diem. Dia paksa diem mulutnya. Maka orang kedua ini nilainya di sisi Allah seperti nilainya emas. Emas banding perak. Berarti yang diem supaya mulutnya tidak maksiat itu nilainya lebih besar di sisi Allah. Yang ngomong untuk ibadah nilainya seperti perak di sisi Allah. Ya. Lah kita milih yang mana? Bukan milih lakonono luru-luru nih. Jangan ngomong kecuali ketaatan. Ya. Jangan mengucapkan sesuatu yang nilainya maksiat, ditahan mulutnya, diem. Sebagian ulama mengatakan ahsanun nas li nafsihi amlakuhum li lisanih. Manusia yang paling baik itu yaitu mereka yang paling mampu mengontrol lisannya. Sing paling pinter jaga lisan itu manusia yang terbaik. Nah, sebagian ulama mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan bagi manusia ini secara umum setiap satu orang ada satu lisan dan dua telinga. Apa udah diwalik? Lisane loro, kupingnya siji. Ya. Kupingnya loro, telinganya dua, lisannya cuma satu. Ini mengisyaratkan bahwa Allah itu menginginkan kita itu yang banyak mendengarkan, ojo akeh omong. Yang banyak mendengarkan yang baik-baik. Omongannya dikurangi. Sebagaimana telinga itu dua, lisan satu. Yang banyak mendengarkan yang baik, kemudian lisannya dijaga, jangan terlalu banyak omong. Diceritakan bahwa cicit Rasulullah SAW yang bernama Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali dan Fatimah, yang mana Fatimah adalah putri Rasulullah SAW. Beliau ini keluar dari masjid, satu hari keluar dari masjid. Ketika keluar dari masjid, ketemu sama satu orang. Orang ini tiba-tiba mencaci-caci dia. Ya, kamu pembohong, kamu itu begini. Dicaci-caci pokoknya. Sama satu orang. Siapa yang dicaci? Cicitnya Rasulullah SAW. Sayyidina Ali Zainal Abidin diam, didengarkan. Dicaci ini, dibilang itu, diam. Yang tidak kuat ini pelayan-pelayan beliau, orang-orang yang kerja di rumahnya beliau itu tidak kuat. Ya. Gurunya dia dicaci-caci di depan orang. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, jangan ikut campur ya. Ini antara saya dan dia. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, Pak, tenang ya, tenang. Karena tidak tahu ini permasalahannya apa, ketemu tiba-tiba nyanyi-nyanyi, tenang. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin berkata kepada laki-laki ini, Pak, yang ditutup oleh Allah daripada keburukan-keburukan saya itu masih banyak. Yang sampean sebutkan itu masih sedikit. Sampean saya bilang saya pembohong, penipu, ya dukun misalnya atau yang lain. Itu masih sedikit. Yang lainnya keburukan saya itu masih banyak, tapi ditutup sama Allah. Ya. Sekarang saya mau tanya sama antum, apa ada keperluan dengan saya? Mungkin ada yang bisa saya bantu mungkin. Ya. Akhirnya laki-laki ini ketika diomongin seperti itu oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, malu dia. Maka Sayyidina Ali ketika itu ada satu kain yang ada pada beliau. Kain tadi itu diisi dengan uang 1000 dirham, 1000 keping perak. Dikasihkan kepada laki-laki yang mencaci beliau. Akhirnya melihat seperti ini, laki-laki tadi itu ngomong, asyhadu annaka min auladir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi bahwa Anda ini termasuk cicit keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengajarkan kepada kita
bahwa orang-orang yang imannya itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan seperti apapun, posisi seperti apapun, ya, seburuk apapun kondisinya, mereka itu tetap menjaga lisan, tidak mengucap kecuali yang baik, atau kalau tidak bisa diam. Kebalikannya, orang-orang yang imannya belum disempurnakan oleh Allah, ya mudah-mudahan diberikan kesempurnaan iman. Takutnya orang-orang yang tidak mengontrol lisan ini ditakutkan kualat ambil lisannya dewi. Ya, kualat sama lisannya sedih. Kita mencaci orang muslim saja dilarang oleh agama. Ya. Karena pada hakikatnya kita melukai umatnya Rasulullah SAW. Bagaimana kalau lisan kita melukai para ulama atau para dzurriyyah keturunan Rasulullah SAW? Jadi orang-orang yang imannya belum disempurnakan oleh Allah, itu tandanya dia itu omongannya omongan yang buruk. Didengar itu tidak enak bahasanya. Begini, menyerang. Kemudian tidak bisa mengontrol lisan, tidak bisa jadi orang diam itu tidak bisa. Ngomong, terus ngomong. Ini dibilang begini, ini bilang begitu. Ya, kita menyaksikan. Oh, berarti yang omongannya itu menyerang satu kelompok atau seseorang, ini yang disabdakan sama Rasulullah ini berarti. Ya. Yang diserang dilihat, diserang ini kira-kira apa dia responnya? Oh, dia diam. Oh, tidak keluar dari mulutnya kecuali doa, kebaikan dan lain-lain. Ini yang disabdakan sama Nabi berarti. Ini orang yang sempurna imannya, yang ngomong tok iki sing ngomongnya akeh, sing menyerang orang dan melukai hatinya orang, ini orang-orang yang imannya belum sempurna. Nah, ini zaman kita ini sekarang lagi rame-ramenya yang seperti itu. Orang tidak bisa ngontrol lisan. Untuk yang ucapannya misalnya buruk, ya siapapun itu, ya mudah-mudahan disempurnakan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang dicaci dan semisalnya, kemudian dia diam tidak menjawab atau mengucapkan sesuatu yang baik-baik, tidak membalas, maka ini adalah orang-orang yang ada di barisan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, ketika beliau dicaci bukan dibalas dengan cacian, malah ucapan yang baik yang keluar daripada beliau dan malah dikasih hadiah orangnya itu ya. Nah, jadi kita harus cerdas. Ya, harus cerdas. Apalagi zaman sekarang. Kalau kita mau mengikuti thariqah Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, apapun yang menyakiti kita jangan dibales dengan keburukan atau cacian. Jangan menyakiti balik, tapi ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Kalau bisa disampaikan kepada mereka kebaikan, kasih hadiah, ya, didoakan kebaikan, agar supaya kita termasuk orang-orang yang imannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma.